tadi ngalako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan Mimin berharap sangat-sangat di pagi yang berbahagia ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dipelancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, dan diberikan kesembuhan kepada siapa yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti mana kita sudah menyaksikan kemarin ya, sprint race kemarin, wow, parah banget. Kalau begini daya saing Marc Marquez, mungkin MotoGP akan wow lagi gitu teman-teman ya. MotoGP akan meledak lagi teman-teman ya. Kalau seperti ini ya, kurang-kurang bersaing seperti itu ya. Maksudnya Marc Marquez bisa mengambil resiko lagi tanpa crash teman-teman ya. Maksudnya tidak sia-sia ya, mengambil resiko tidak sia-sia crash ya. Gini baru mantap ini persaingan antara, wow, gila parah. Namun di sini Mimin hadir Mimin pada hari yang berbahagia ini adalah yang mana ingin memberi tahu kepada teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Ini khusus yang belum tahu saja, yang sudah tahu alhamdulillah thank you, komen-komen aja di bawah. Oke, yang mana pernyataan dari Marc Marquez dari segi isu yang mana untuk saat ini makin panas ya, makin panas isu kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing. Bahkan ada yang bagian dari teman-teman semuanya yang mau berkomen di sini yang mengatakan, wow, Marc Marquez sudah resmi ke Gresini Racing. Dan ada yang komen lagi, Honda, Marc Marquez sudah out, Marc Marquez sudah keluar dari Honda. Pihak Honda baru memulai baru ada perkembangan atau baru mereka berusaha untuk membuat motor kompetitif ya. Ada yang bilang gitu juga ya. Namun di sini teman-teman harus dengar apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Apakah isu itu betul atau tidak ya? Mimin pun belum tahu ya, sahabat. Banyak juga rumor yang Mimin dengar juga, yang mana Marc Marquez sudah menandatangani atau tinggal menandatangani dengan Gresini Racing ya. Jadi kita langsung saja bertanya kabar dengan Marc Marquez. Kita telepon dulu, wadidaw. Itu suara bunyi telepon rumah biasanya teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, yang mana Marc Marquez memberikan rincian masa depannya ya. Saya cerdas, saya tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan ya. Di sini ya, di sini Marc Marquez sudah mengatakan ini ya. Yang mana Marc Marquez, rumor mengenai masa depan Marc Marquez tidak terhenti atau semakin menjadi-jadi ya. Semuanya menandakan dia akan berada di Gresini Racing pada tahun depan. Meski saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Repsol Honda maupun Marc Marquez sendiri. Marc Marquez kembali menjadi sorotan bukan hanya karena kembali meraih podium di sprint race GP India, namun karena akhir pekan ini rumor yang kembali menguat akan menempatkan pembalapnya di Gresini Racing pada musim 2024. Terlebih lagi pernyataan Davide Tardozzi dan Paolo Ciabatti pada Sabtu ini seolah-olah bisa dikatakan yang mana Marc Marquez sudah berada di merek Italia tersebut pada musim depan. Marc Marquez dan bagian tidak membenarkan atau membantah rumor tersebut. Seperti dikatakan oleh kolaborator kami Manuel Pecino dari Pedobats. Marquez sedang menganalisis balapan hari ini di India.
Lalu Marc Marquez menjawab, memang benar, ini balapan yang bagus. Saya juga memanfaatkan posisi bagus di tikungan pertama. Karena dengan kejatuhan Marini dan Bezzecchi dan pembalap lain yang lebih cepat daripada saya tersingkir. Jadi saya mengambil kesempatan itu. Terakhir saya mengambil terlalu banyak resiko. Ketika saya menyelamatkan balapan, saya berpikir oke, sudah banyak terjadi kecelakaan, tapi tidak apa-apa. Kamu punya podium, besok akan lebih sulit. Tapi sepertinya di trek ini tidak hanya saya, tapi Mir juga merasa baik-baik saja. Ini penting. Nanti kita jelasin teman-teman, kita baca ada dulu yang mana akhir pekan ini ditanya lagi ya. Akhir pekan ini rumor yang menempatkan Marquez bersama saudaranya di Gresini Racing semakin kuat. Apakah benar berita tersebut? Marquez menjawab, jelas, saya sudah mendengar komentarnya. Tapi tidak ada seorang pun di dalam kepalaku. Saya telah mengatakan di Misano bahwa hanya beberapa orang di sekitar saya yang mengetahui apa yang saya pikirkan. Saya pintar, saya tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan, dan saya hanya mencari yang terbaik untuk semua orang, bukan hanya saya. Lalu ditanya lagi, GP kandang Honda akan berlangsung di Jepang minggu depan. Meski begitu, Marquez tidak percaya peristiwa menandai sebelum dan sesudah perkembangan sepeda motor. Iya, dengan Honda His RC kami telah banyak bekerja sejak Mugello. Di Mugello kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan, penting tapi bagus di Austria lagi. Jadi kami berusaha mencari solusi terbaik untuk proyek ini, untuk masa depan, dan untuk masa depan saya itu adalah tujuan utama saya. Saya tahu betapa menyakitkan cedera Alex. Tulang rusuknya patah tahun ini. Ada lebih banyak orang yang terlibat dalam keputusan ini, bukan hanya Cervera. Tentu saja kami adalah satu tim dan ketika Anda berada di dalam sebuah tim, Anda tidak sendirian. Anda tidak hanya perlu memikirkan diri sendiri, tetapi semua orang di dalam tim di Honda. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, keputusan penting ini tidak akan diambil dalam semalam. Ini perlu waktu. Salah satu tantangan besar besok adalah kehausan. Hari ini ya, besok itu hari ini. Salah satu tantangan besar besok adalah kehausan ban belakang, karena itu sangat berarti, bahkan dalam sprint race, apalagi di tengah. Jadi besok tantangannya ada di sana. Berbicara tentang gaya berkendaraan saya harus sedikit meningkatkan diri di sektor 3. Namun di sisa sirkuit saya dalam kompetitif. Sayangnya 2 atau 3 tulang rusuk adik saya patah. Saya tahu betapa menyakitkan itu karena tulang rusuk saya patah tahun ini. Saya merasa sangat kasihan padanya karena dia sangat cepat hari ini. Namun hal ini bisa terjadi jika Anda mengambil resiko. Tahun lalu dia terjatuh berkali-kali, namun tahun ini dia mampu sangat cepat, konsisten, dan tidak akan terjatuh. Itu adalah nasib. Sekarang dia akan kembali ke rumah hari ini atau esok pagi. Jadi saya doakan dia supaya cepat sembuh dan membaik untuk mencoba berada di Mandalika. Oke, dari segi pertanyaan ini semuanya Mimin dapat simpulkan ya. Dari segi apa tadi ya, yang mana di sprint race kemarin, yang mana kita ketahui Marc Marquez berhasil bertahan di posisi ketiga ya, podium ketiga. Namun di sini Marc Marquez menjelaskan juga sebenarnya dia memanfaatkan para rider crash ya, seperti Luca Marini, Bezzecchi, Pol Espargaro, Stefan Bradl, Augusto Fernandez, Johan Zarco. Pokoknya yang crash itu, di situ Marc Marquez mengatakan itu adalah satu manfaat bagi Marc Marquez ya, karena dia bisa podium karena mereka crash gitu ya. Karena apa, yang crash itu yang tercepat daripada dia ya, maksudnya dia daripada Marc Marquez sendiri ya. Itu Marc Marquez sangat menguntungkan dengan keadaan tersebut.
Dan yang kedua apa lagi? Dia bilang. Dan masalah ini ya, masalah rumor mengenai masa depan Marc Marquez, Marc Marquez sendiri pun sudah mendengarkannya dan Marc Marquez tidak membantahkannya. Memang benar dia mengatakan begitu, namun belum ada apa-apa ya. Tetap Marc Marquez dengan konfirmasinya dengan proyeknya yang jelas nanti di Jepang ya. Untuk di India jangan harap lah untuk Marc Marquez mengatakan masa depannya ya. Marc Marquez sebab dia ada menyenggol masa depannya yaitu di Jepang nanti, yang mana dia mengatakan di rumahnya Honda ya teman-teman, atau kandangnya His RC ya di Jepang ya. Mimin bisa simpulkan yang mana Marc Marquez akan mengatakan apakah dia benar-benar ke Gres ini atau dia akan bertahan di Repsol Honda teman-teman ya. Dan Marc Marquez menyebutkan yang mana Alex Marquez ya. Alex Marquez ternyata patah 3 rusuk ya teman-teman. Patah tulang 3 rusuk tulang ya. Dan di sisi lain Luca Marini juga patah tangan teman-teman ya. Patah tangannya teman-teman ya. Dan mereka sudah dikonfirmasi akan absen di race hari ini, di race MotoGP hari ini, dan di next seri MotoGP berikutnya, yaitu di Jepang dan mana lagi? Mandalika ya. Setelah Jepang, Mandalika. Ya teman-teman. Oke. Kemungkinan mereka akan absen 1 seri ya di Jepang lah. Ya, di Jepang mereka akan absen dan akan kemungkinan besar juga mereka akan bermain di Mandalika, atau bisa jadi mereka akan beristirahat juga ya. Oke teman-teman, dan di kandang Honda akan berlangsung minggu depan. Dengan HSRC kami telah banyak bekerja sejak Mugello. Di Mugello kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan, penting tapi bagus di Austria lagi. Jadi kami berusaha mencari solusi. Itu tujuan utama saya. Berarti di sini Mimin sudah bisa simpulkan ya, yang mana Marc Marquez tidak akan meninggalkan Repsol Honda. Yang mana Marc Marquez tidak akan meninggalkan Repsol Honda. Itu jawaban pribadi Mimin ya. Jawaban pribadi daripada Mimin ya. Yang jelas kalau Mimin ingin bagi tahu, ini adalah kode-kode dari Marc Marquez yang mana dia akan bertahan di Repsol Honda. Untuk teman-teman ingin menunggu apa yang di Marc Marquez katakan itu tidak akan dibagi tahu di India ini ya. Kita akan mendengarnya, dia akan mengatakan di Jepang nanti. Tanggal 29 kalau nggak salah nanti Jepang. Di Jepang tanggal 29, yaitu minggu depan. Setelah race ini langsung race di Jepang ya. Nggak ada cuti, langsung minggu tersebut. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi pada hari yang berbahagia ini. Dan sebentar lagi kita akan melihat warm up ya. WUP sebelum race ya. Sebelum race dalam 10 menit. Setelah itu mereka akan menaiki odong-odong. Setelah odong-odong mereka akan berehat sebentar dan langsung saja ke race MotoGP India 2023 teman-teman ya, pada pukul 5 lebih teman-teman ya. Kemarin ada pergeseran jadwal ya. Pergeseran jadwal tiba-tiba. Mimin kurang paham, mungkin sebab hujan atau kenapa gitu, nggak tahu ya. Memang lambat kemarin startnya, udah melenceng daripada jadwal yang telah ditentukan. Oke, bagi teman-teman Mimin bagi tahu lagi yang ingin nonton MotoGP.lol, nonton MotoGP race MotoGP di nonton GP.lol ya. Di Google ketik aja nonton GP.lol ya. Nanti akan keluar terus streaming MotoGP ya. Jangan lupa klik iklan juga itu, untuk supaya orang yang membuat tersebut bisa terus semangat untuk memberi kita siaran langsung gratis ya, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk saat ini sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.